Perkenalkan, nama saya Anissa Rohotimah dengan NIM 2452113005. Di sini saya dari Prodi MBS 2H ingin menjelaskan tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin, ME SI. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu fikih. Nah, sejarah perkembangan ilmu fikih sendiri dalam pengertian sederhana, fikih merupakan ketentuan-ketentuan hukum syara yang mengenai perbuatan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan alam, dengan dalil-dalil terperinci. Nah, sejarah dan perkembangan fikih secara umum melewati 4 fase umum. Yang pertama, ada masa Nabi Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua, ada masa sahabat. Yang ketiga, ada masa tabi'in. Yang keempat, yang terakhir, Imam Mazhab. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada fikih masa Nabi SAW. Nah, pada masa Nabi ini, dengan Muhammad SAW diangkat sebagai utusan terakhir ke-13 sebelum hijrah ke Madinah dan berakhir dengan meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah, masa itu dianggap sebagai masa penting dalam perkembangan fikih karena ini adalah era wahyu. Nah, masa Rasulullah SAW ini, pada masa ini kekuasaan pembentukan hukum pada di tangan Rasulullah SAW. Sumber Islam ketika itu adalah Al-Quran. Apabila ayat Al-Quran tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah SAW. Istilah fikih dalam pengertian yang ditemukan ulama fikih klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. Ilmu dan fikih pada masa Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pengertian fikih di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari nas atau ayat hadis, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum, maupun kebudayaan. Di samping itu, fikih pada masa ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarha, pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW mengumumkan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Quran maupun dari sumbernya sendiri. Nah, kita yang kedua, yaitu fikih pada masa sahabat. Pada masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW kepada masa Rasul. Tidak lagi mendampingi umat Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Yang ketiga, Rai atau Nalar. Meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru membuat sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagai sahabat, sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Karir mereka sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah SAW sendiri. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk memecah hukum. Pada sahabat telah memperhatikan ijma atau qiyas dan istilah maslahah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, khalifah bisa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat bersama. Nah, yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau rayu yang berupa qiyas dan masalah.
Penggunaan rayu untuk mencari pemecah hukum dengan hias dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah SAW. Hias dilakukan dengan mencari kasus-kasus baru, contohnya pemecah hukum yang sama dan kemudian hukumannya disamakan. Periode fikih dalam masa ini masih sama dengan fikih di zaman Rasulullah, yaitu bersifat aktual bukan teori. Nah, yang ketiga, kita masuk ke fikih masa tabi'in. Nah, pada periode ini bermula pada saat pemerintahan umat Islam diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada 41 Hijriah. Setelah melalui pergumulan politik yang panjang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan penyerahan pemerintah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah, Ibn Al-Him mencatat bahwa fikih masa sahabat kecil dan tabi'in ini disebarkan oleh para pengikut sahabat terkemuka, yaitu 4 sahabat. Yang pertama, Ibn Mas'ud, yang kedua, Zaid bin Zabit, yang ketiga, Abdullah bin Umar, yang keempat, Abdullah bin Abbas. Nah, mereka menjadi guru-guru yang terkenal di daerah masing-masing dan mengikuti metode yang dikembangkan. Maka, muncullah dalam peta pemikiran fikih dengan aliran Hijaz atau Madrasah Al-Hadis dan aliran Kufah atau Madrasah Al-Rai. Kedua aliran ini berpegang pada hadis karena mereka banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW. Di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak memerlukan logika dan beristijhad. Pada masa tabi'in ini, di sekitar abad pertama Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab, dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak di antara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pun penduduk daerah itu memeluk agama Islam. Dengan demikian, tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Periode ini disebut juga periode pembinaan dan pembukaan hukum Islam. Pada masa ini, fikih Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penulisan dan pembukaan hukum Islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadis maupun nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Oke, yang terakhir, fikih pada masa Imam Mazhab. Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah, periode ini disebut sebagai periode gemilang karena fikih dan istijhad semakin berkembang. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang 4 ini. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua ada mazhab Hanafi, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat ada mazhab Hambali. Pertentangan antara Madrasah Al-Hadis dengan Madrasah Ar-Rayu semakin menipis, sehingga masing-masing pihak mengakui peranan rayu dalam beristijhad. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fikih di Universitas Al-Azhar, Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama karena ternyata masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fikih kelompok lainnya. Nah, kitab-kitab fikih pun mulai disusun pada masa ini, pada masa Imam Mazhab. Dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fikih resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fikih mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Pada periode ini, fikih semakin berkembang karena pendekatan aktual di kala itu tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. Nah, yang kedua, ada perbedaan. Apa sih perbedaan usul fikih dan ilmu fikih? Tentunya berbeda. Perbedaan antara usul fikih dan fikih itu sendiri bahwa usul fikih merupakan metode yang harus ditempuh oleh ahli fikih.
di dalam menetapkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil syar'i serta mengklarifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Dalil Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih adalah hasil hukum-hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut. Maksudnya, pengetahuan fikih itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu ushul fikih. Dasar-dasar dan cara-cara menentukan hukum itulah yang disusun dan diolah kemudian menjadi pengetahuan ushul fikih. Nah, kalau fikih sendiri biasanya untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dirumuskan berbentuk hukum fikih atau ilmu fikih supaya dapat diamalkan dengan mudah. Sekian penjelasan tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dan ushul fikih. Sekian, jika ada salah kata atau salah ejaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.